والتخشين ومن لم ينتفع بذا ولا بذاك فهو من الشياطين ولهؤلاء الأربعة أمثال من البهائم. فمثل الأول مثل الدابة المذللة تستغني عن أن تلجمها أو تضربها. ومثل الثاني مثل الدابة التي تكتفي بالختام دون الضرب. ومثل الثالث مثل الدابة التي لا تستقيم إلا بالضرب والزجر. ومثل الرابع مثل الدابة التي إن ختمتها أو ضربتها ازدادت نفورا. Artinya, ada segolongan orang yang mengerti walaupun cukup dengan isyarat. Ada pula di antara mereka yang membutuhkan penjelasan dengan disertai sikap lemah lembut. Namun ada pula di antara mereka yang tidak dapat mengerti kecuali dengan cara-cara yang tercela ataupun dengan cara yang kasar. Ada pula di antara mereka yang tidak mengerti dengan sesuatu apapun untuk memperingatkannya. Jikalau keempat golongan itu dapat dimisalkan dengan perumpamaan binatang, maka perumpamaan yang pertama adalah seperti seekor binatang yang lemah. Ia tidak butuh diikat ataupun dipukul. Perumpamaan yang kedua adalah seperti seekor binatang yang perlu diikat, namun tidak perlu dipukul. Adapun perumpamaan yang ketiga adalah seperti seekor binatang yang tidak akan taat kecuali dengan cara dipukul ataupun dihardik. Sedangkan perumpamaan yang keempat adalah seperti seekor binatang yang jikalau engkau ikat ataupun engkau pukul maka ia semakin memberontak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa sallallahu wasallam ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa ba'd. Al-hikmatul hadiyah asyarah. Berkata Al-Imam Qutbil Irsyad wa Ghawthil Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, dan qawlihi wa minan nasi may yaktafi bil isyarati anit ta'yin. Di sini Al-Imam Al-Haddad membagi kelompok daripada beberapa orang atau manusia yang sudah seharusnya bagi kita untuk memahami berada di kelompok yang mana, bagian yang mana. Karena manusia ini memiliki satu sifat atau tabiat karakter yang tidak sama. Yang pertama beliau katakan, dan nanti di sini ada perumpamaannya. Ada manusia atau kelompok orang-orang yang yaktafi bil isyara anit ta'yin. Dia dikatakan cukup, sudah bisa paham dan mengerti dengan menggunakan isyarah. Tidak perlu dijelaskan, nggak perlu diterangkan. IQ yang hadir di tempat ini atau yang di dalam, cara pemahaman, cara berpikir, cara menangkap tidak mungkin sama. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang susah. Nah, ini juga mengajarkan terkhusus kepada para dai bagaimana mereka harus memahami cara mengembala. Ya, jadi pengembala. Malam kita sudah sampai ke pembahasan sirah yang dikatakan bahwasanya setiap nabi itu mengembala.
Tujuannya apa? Biar bukan jadi pedagang, peternak, bukan, tapi agar mudah mengembala umat manusia. Nabi Muhammad menggembala kambing, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, ya. Begitu juga dengan para ulama, untuk mereka dengan kewajibannya harus mengetahui cara mengembala umat manusia, bagaimana mengarahkan, mengajak, membimbing. Nah, yang digembala ini memiliki karakter yang berbeda-beda. Ya. Dari sisi pemahamannya belum tentu sama. Dari sisi cara mendisiplinkannya belum tentu sama. Adapun kelompok manusia atau golongan manusia yang pertama, Imam Haddad katakan ada yang dengan isyarah dia paham. Tidak perlu dengan penjelasan, mau diterangkan dulu. Contoh, seorang guru, orang tua melihat, ini contohnya, melihat, kalau orang yang ngerti, paham dia langsung dia nyalain kipas anginnya, ada isyarah. Ya. Atau rumahnya di atasnya kipas anginnya, kipas angin yang di plafon, hawa dan suasananya hangat dalam perkumpulan tadi. Lalu dia melihat ke atas. Orang yang paham dengan itu isyarah langsung berdiri, tek dihidupin nama dia. Tak butuh dia jelas penjelasan lagi, tak butuh dia daripada ta'yin. Mau dijelaskan dulu, mau diterangkan dulu. Kalau ta'yin dia ngelihat, nyalakan kipas anginnya tolong. Atau itu kipas angin kenapa ndak nyala? Nah, gitu. Nah, ini kelompok manusia yang pertama. Sebagai seorang murid, yang paling memahami gurunya siapa? Yang dengan isyarah mereka sudah bisa paham, menunjukkan arti kalau dia punya hubungan ruhaniyahnya dengan guru tersebut sudah kuat, sudah dalam. Ada orang yang misalnya lagi main HP, dilihat di majelis lagi megang HP. Orang yang bagus, yang ngerti, kelompok yang pertama, ketika ini gurunya melihat dia main HP, dilihat sama dia, cuek aja, tetap main HP. Budak. Itu murid atau budak? Budak tau nggak? Apa bahasa ini Indonesia yang budak? Hah? Bukan tidak mendengar, kalau tidak mendengar budak itu apa namanya? Acuh, dia itu bego amat gitu. Cuek, budak, nggak ngerti. Maksudnya itu jangan main HP, jangan pegang HP waktu majelis. Nanti buka facebooknya, nanti buka IG-nya, gitu. Nanti buka medsosnya. Kamu sekarang ini lagi taklim, lagi belajar. Kalau udah buka itu udah bakal pernah kamu paham apa yang disampaikan. Ya. Dan saya secara pribadi paling tidak suka kalau lagi majelis saya, kalau yang terserah. Di majelis saya ada yang megang HP. Mending kalau megang HP itu dia mencatat apa yang didengar. Ya. Dia mencatat juga, kelihatannya mencatat, tidak tahu sen. Ngirim, ya ini kelakar namanya lewat HP. Lalu ilmu yang dia dapatkan bagaimana? Nggak ada, nihil. Jadi data baliknya dia dari majelis sama seperti dia sebelum datang ke majelis, kosong, nggak ada manfaat yang bisa didapetin. Ya. Atau duduk di sampingmu orang yang hobinya ngobrol. Lagi majelis berjalan dia ngobrol, ngomong satu-satu, bikin majelis juga gitu.
Nah, saya paling nggak suka. Dan kamu kalau ngerti, maka kamu akan berpindah menjauh darinya. Karena kita ini diantara etika dan adab hadir majelis itu yang dibutuhkan apa? As-sakinah, tenang. Hati itu hadir, menyimak, mendengar, meresapi, berupaya memahami. Maka di situ Allah akan membukakan jalan untukmu mudah mengamalkan setelahnya. Tapi kalau nggak hadir majelis, nggak dihadirkan hati. Hati ini butuh untuk hadir majelis, ini butuh hati. Hati yang baik maksudnya, bukan hati yang rusak, hati yang sehat. Kalau hadir majelis dengan membawa hati yang sehat, nah itu bermanfaat apa yang didapatkan, yang dia terima daripada nasihat-nasihat gurunya, ilmu yang dia pelajari, cepat dia untuk memahaminya. Karena dia bawa hati yang baik. Nanti setelah itu mudah untuk mengamalkan yang dia dapetin. Jadi bawa hati ini bawa hati yang baik, bukan bawa hati yang tidak baik. Kalau bawa hati yang tidak baik hadir majelis, ya bisa-bisa ketika ada guru yang menyampaikan langsung hatinya berkata, nyindir aku tuh guru. Maksudnya apa yang ngomong itu? Dia tersinggung. Berarti dia bawa hati yang jahat, yang nggak bagus. Tapi orang yang bawa hati majelis dengan hati yang baik, insya Allah bermanfaat ilmunya. Ya, ini mudah dia amalkan setelahnya. Allah kasih dia kemudahan. Itu yang pertama. Yang kedua, minhum, di antara mereka, kelompok ini tadi, golongan tadi, man yahtaju ila tasrih ma'arifqi walin. Kelompok orang yang membutuhkan si kelompok ini, orang tadi, at-tasrih, perlu diomongin dulu, perlu dijelaskan, perlu dikasih tahu. Kalau ndak seperti itu dia ndak bakal ngerti, dia nggak cukup dengan isyarah. Dia tidak cukup dengan isyarah, harus dikasih tahu. Nah, ini menunjukkan masih lemah hubungan ruhaniyahnya dengan gurunya, orang ini. Karena dia masih butuh untuk diberitahu, dijelaskan. Ruhaniyahnya masih belum kuat sama guru. Kalau yang udah kuat yang pertama tadi, dengan isyarah aja udah ngerti ini orang. Anak sama orang tua begitu juga, istri sama suami ya seperti itu juga. Kalau suaminya memberikan isyarah dan dia paham, berarti memang betul-betul istri ini mempunyai hubungan atau cintanya Masya Allah kuat kepada suaminya. Ada yang nggak peduli, ada yang mesti dikasih tahu. Yang merugi itu apa? Udah dikasih tahu berkali-kali tetap begitu. Dikasih tahu tetap nggak berubah, balik ke hikmah yang sebelumnya. An-naim yugad wal ghafil yudzakkar fa illam yujdi fa huwa mayyit. Dia butuh untuk dijelaskan dulu, tapi penjelasannya itu harus dengan lemah lembut, ma'arif walin. Berarti ada sifat orang, karakter manusia yang kalau dikasih tahu, jika tidak dengan cara lemah lembut, dia tidak bakal menerima, susah. Dan ini umumnya orang, umumnya manusia. Maka jadikan kamu ketika dikasih tahu dan yang memberitahu apa yang dikasih tahunya itu baik, khususnya orang dan manusia. Kamu dikasih tahu baik, kenapa ente tidak terima? Kenapa ente harus dengan lemah lembut? Padahal yang diomongkannya itu bagus, diomongkannya itu baik. Tapi memang umumnya orang kalau dengan lemah lembut lebih mudah untuk diterima. Begitu juga dakwah. Dengan lemah lembut itu lebih cepat untuk diterima. Karena kadar pemahaman ini orang mesti diperlakukan seperti itu.
Tak bisa dikasih tahu dengan cara yang membuat dia menjauh. Nah, kita sebagai seorang yang memberitahu, seorang guru juga harus mengetahui yang dikasih tahu, yang diberitahu. Nabi Isa itu pernah mengatakan, jadilah dirimu seperti dokter yang layak ketika memberi obat kepada pasien tepat pada penyakitnya. Kun tabibul laik idza yu'tad dawa wa faqadda. Jadilah dokter yang layak, yang betul-betul ketika memberi obat sama pasien tepat kepada penyakitnya. Nah, dokter yang baik itu datang pasien sakit apa? Demam, sakit kepala, batuk-batuk. Nah, ini minum Sanmol, minum antibiotik, minum ini. Loh, itu bukan dokter yang baik. Kalau dokter yang pas, sakit apa keluhannya Pak, Bu? Begini, begini, begini. Oke. Berapa usianya? Udah timbang badan belum? Berapa berat badannya? Ya. Kemudian Bapak ada alergi enggak? Teliti dokter itu. Nah, ketika dia sudah dapetin ini dari pasien, maka dia akan menulis resep yang pas dengan sasaran penyakit tadi. Ini enggak nanya berat badan, enggak nanya berapa ada alergi, enggak. Mana tahu ini ada jantung, ada diabetes, ada ini dan itu penyakit yang lain selain yang dikeluhkannya. Tiba-tiba langsung kasih siup ini pasien, bisa-bisa mati dia. Sekali minum obat keluar busa dari mulutnya, parah. Ulama seperti itu juga, guru seperti itu juga. Ngasih yang baik, ya, ngasih tahu dengan lemah lembut, nggak boleh dengan kasar, karena itu lebih membekas, membekas. Namun tidak harus dengan cara itu melihat keadaan dan kondisi. Tapi lebih mengena kalau dengan cara seperti itu, lemah lembut, ya, dengan lemah lembut, lebih mengena, lebih membekas di hati yang mendengar dan menerima. Tapi tidak semuanya harus dengan menggunakan cara itu. Ada yang kalanya dengan cara yang ketiga dan yang berikutnya, ya. Harun ar-Rasyid itu punya seorang putra namanya Ma'mun bin Harun ar-Rasyid, putra seorang khalifah di masa itu. Kemudian ada satu orang alim berilmu memberi nasihat kepada Ma'mun bin Harun ar-Rasyid. Wow, kasar tapi caranya kurang bagus. Lalu ditegur sama yang mendapat nasihat ini, Ma'mun bin Harun ar-Rasyid. Ya hadza irfik. Kalau nasihat itu pelan-pelan, lemah lembut. Faqad bu'itha man huwa khairun minka ila huwa syarrun minni. Allah itu telah mengutus orang yang lebih baik darimu dan lebih jahat dari aku. Apa yang dimaksudkan oleh beliau? Nabi Musa, Nabi Harun, Fir'aun. Allah mengutus orang yang lebih baik darimu. Yang lebih baik dari kamu itu siapa? Ya Nabi Musa, Nabi Harun, lebih baik dari walaupun kau berilmu. Dan diutusnya ke siapa? Ke orang yang lebih jahat dari aku, Fir'aun. Aku enggak sejahat Fir'aun. Masih jahat Fir'aun dari aku. Makanya lemah lembut kalau ngasih tahu nasihat. Ya, ini mungkin tujuan dia bukan saja kepada dirinya karena dia paham, khawatirnya nanti kepada orang yang nggak paham ketika dia memberikan nasihat lagi. Ma'mun bin Harun ar-Rasyid ngerti ini caranya bakal membuat orang kabur dari dia atau tidak bisa menerima. Yang ada mungkin bisa dibalas lagi dengan cara yang
lebih parah gitu. Nah, tapi karena Ma'mun Harun Rasyid ini orangnya berilmu juga, dia memberitahu dengan caranya berilmu. Nabi Musa dan Harun lebih baik darimu, diutus kepada orang yang lebih jahat dari aku, yaitu Fir'aun. Kemudian dibacakanlah firman Allah, wa qulu qaulan layyina. Fagula, katakan wahai Musa, katakan wahai Harun, kata Allah, lahu kepada itu Fir'aun, gaulan layyina, dengan ucapan, dengan cara yang lemah lembut. Walaupun Fir'aun tidak mau mendengarkan, itu kan wataknya dia, itu sifat dan tabiatnya dia. Tapi caranya diperintahkan Allah dengan lemah lembut, karena memang dengan cara lemah lembut ini ya ta'athar, membekas, cepat untuk masuk, cepat untuk diterima gitu ya. Baik. Wa minhum man la yujdi fihi lat-ta'nif wat-takhshin. Ada kelompok orang yang ketiga tidak bermanfaat kepadanya di dalam memberitahukan, mendatangkan, menganjurkan kebaikan, illa, terkecuali at-ta'nif wat-takhshin, harus dengan cara keras, wat-takhshin, kasar. Nah, ini ada kelompok yang ketiga seperti ini. Ngasih taunya nggak bisa dengan lemah lembut, ngasih taunya nggak bisa dengan baik-baik, harus dengan kasar, harus dengan keras. Misal ada gembong narkoba atau nangkep perampok, ya, tangkapnya itu jangan dengan lemah lembut, tapi tidak juga dihakimi sendiri. Ketangkep, gebuk, kroyok sekampung, mati ini manusia. Itu. Apalagi kalau seandainya dia berada di negara hukum, tangkep ya tangkep. Ya. Tapi caranya itu ya boleh kita teriak misalnya, oh maling, maling, perampok, nah, bikin dia takut tuh. Ya. Ngasih tahu kalau ada orang yang maling, itu maling. Loh, bilang maling tuh nyaman betul merampok di kampung ini, lemah lembut orangnya, khoyir semua. Tidak mampu, tidak mempan yang kayak gitu. Ada gembong narkoba, itu salah. Ya. Kemudian polisi nangkep dia, bagaimana? Tangkep, dipelintir tangannya, pokoknya dibuat ini, dikasarin, sehingga dia punya rasanya itu, rasa pada dirinya timbul rasa takut dulu. Ya. Tapi kalau seandainya ada gembong, ada yang membahayakan, ya orang membahayakan, kamu tak tangkep ya, sekarang kamu rebahan, tak pelintir tanganmu ya. Yang ada itu penegak hukum ditempeleng sama dia. Lu pengecut ini, polisi TNI-nya misalnya tadi, masa aku ditakutin orang, dia nangkepku juga takut-takutan, tak ngincek namanya, tambah jadi dia. Harus dengan keras, harus dengan kasar. Nanti kalau dia sudah lemah, dianya udah ciut rasa beraninya, baru nasihati, baru dikasih tahu. Nah, ini kelompok ini yang ketiga, ini golongan yang ketiga. Kemudian yang keempat, waman lam yantafi bidzah wala bidzaka. Ada kelompok yang kalau dikasih tahu tidak bermanfaat dengan cara ini, dengan cara itu. Dengan isyarah nggak bisa, dengan dijelaskan dikasih tahu terlebih dahulu tetap tidak bisa, dengan kasar, dengan keras juga tidak bisa. Maka kelompok ini dinamakan fahuwa minas syayatin. Fahuwa minas syayatin artinya tabiatnya, wataknya, kepribadiannya itu dia walaupun wujudnya manusia,
tapi dia punya tabiat dan watak itu syaiton. Ya, seperti syaiton. Apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran, ya, perumpamaan yang keempat ini kalau dikasih nasihat bagus, tidak bisa. Dengan isyarat tidak bisa. Padahal itu kebaikan, ya, bukan keburukan. Ya. Ada orang memberitahu keburukan, itu bukan teman ente. Ngajak kamu kepada sesuatu yang mendatangkan murka Allah, itu bukan teman, bukan sahabat. Ini orang ngasih tahu baik, ngasih tahu yang menguntungkan dia, yang menjauhkan dia dari siksa Allah. Tidak bisa dengan isyarat, tidak bisa dengan lemah lembut dikasih tahu, dengan keras pun nggak bisa, tidak mempan. Berarti ini orang, tapi dia syaitan. Tabiatnya, wataknya, kepribadiannya seperti syaitan. Nah, ini Allah gambarkan, tampilkan dalam Al-Quran. Wa kadzalika ja'alna lakum aduwan syayatin minal ins wal jin. Nah, seperti itu dan dan seperti itu wahai Muhammad, ya, kami jadikan likulli nabiin, setiap nabi-nabi bahkan sebelum Nabi Muhammad, musuh syaitan minal ins wal jin, baik itu dari kalangan manusia ataupun jin. Abu Jahal, Abu Lahab, dia manusia tapi watak dan tabiatnya syaitan. Kenapa dikatakan Allah seperti itu? Ya kalau dikasih tahu, Nabi Muhammad kan ngasih kebaikan. Nabi Muhammad ngajak kepada sesuatu yang bisa memuliakan orang tersebut. Mereka ini tadi, mereka tidak mau. Bahkan dakwahnya Nabi mau di-cutnya dengan berbagai macam cara mereka. Ada syaitan berbentuk manusia, dia syaitan tapi wujudnya manusia. Ayat yang lain Allah mengajarkan kita untuk berlindung minal jinnati wan nas, wa'udzu binnas, malikin nas, lahin nas, syarril waswas al khannas, diwaswisu fi sudurin nas. Dari siapa? Minal jin, dari kalangan jin atau manusia. Syaitan itu musuh nyata bagi kita, seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Nasil Quran, syaitan itu musuh aduwwum mubin. Syaitan lakum aduwwum mubin, musuh yang jelas, yang nyata, tapi dia tidak kelihatan gitu. Nah, dia nyata di dalam hati kita. Dia bermainnya di dalam hati manusia, bukan seperti wujudnya kelihatan kayak manusia sama manusia. Dia memang tidak kelihatan tapi nyata. Bagaimana bisa yang nyata kok nggak kelihatan? Yaitu syaitan. Karena dia bermainnya di dalam hati manusia. Oh, ternyata ada yang nyata juga. Siapa? Manusia yang memiliki tabiat syaitan. Siapa itu? Gambarannya bagaimana? Ngajak kamu kepada kemaksiatan, ngajak kamu kepada yang merugikanmu dunia akhirat, mengajarkan kamu untuk membangkang kedua orang tua, mengajarkan kamu untuk membenci, mengajarkan kamu untuk buruk sangka dan lain-lain sebagainya. Ya, padahal dia manusia, tapi dia punya watak syaitan. Di para nabi pun seperti itu, termasuk Nabi Muhammad. Diajak kebaikan mereka tidak mau, mereka menolak, mereka bahkan mencegat Nabi, memusuhi Nabi, memerangi, bahkan ingin membunuh Nabi Muhammad. Dan itu ada pada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, dan ada pada kita, namun berbentuk tabiat, ya. Berbentuk tabiat dan karakternya, seperti Allah firmankan dalam Al-Quran yang lain, wa idza laqul ladzina qalu wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kalau udah ketemu sama-sama orang beriman, amanah, kami juga beriman. Kalau udah berpaling kepada syaitan-syaitannya, nah kami cuma memperolok-olok aja, itu enggak betul-betul di depan mereka aja.
Tapi di belakang memperoloknya saja, main-main ini, mencundangi mereka aja. Ya. Dikira Allah tidak tahu, Allah yastahzi'u bihim wa yamuddum fi tughyanihim. Ya, mau memperolok, siapa yang mau diperolok? Orang yang mengajak kepada kebaikan. Yang ada kamu diperolok sama Allah. Hati-hati, ya. Kita jangan di depan sama di belakang beda. Itu wasful munafik. Hati-hati, dan ini orang sudah terjerembab di dalam sarangnya syaitan kalau seandainya ya, dirinya tidak mencerminkan kekurangan yang begitu banyak ada pada dirinya. Jangan sampai kita seperti itu. Allah selamatkan kita insyaallah. Jadi kalau dikasih isyarah paham berarti bagus nih orang, perfect dia di dalam pemahamannya, ya. Cukup dengan isyarah, ya. Tidak perlu dengan kata-kata, tidak perlu dengan ucapan. Oh, ada yang perlu dengan ucapan, harus dengan lemah lembut. Lihat kondisi dan keadaan, ya. Lihat dengan kondisi keadaan. Dikasih tahu sama guru kita sekali tidak paham, 2 kali tidak paham, berkali-kali tidak paham, wah repot. Mau marah tidak bisa, karena tugas seorang ulama dia harus tahu juga. Ngapain marah? Udah aku kasih tahu, penting udah aku sampaikan. Dia mau mendengar, dia mau mentaati, dia mau mengikuti, dia mau mengamalkan atau tidak, ya. Untung ruginya yaitu orang. Untung ruginya yaitu orang. Bilang jangan ngobrol di majelis, jangan main HP di majelis, jangan bikin sibukan sendiri di dalam majelis saat berlangsungnya majelis. Diomongin, tetap aja dia kayak gitu. Ingetin lagi, masih juga kayak gitu. Nah berarti ini orang di antara salah satu kelompok. Jangan sampai masuk ke kelompok yang keempat ini. Sama seperti hadis Nabi bilang, jadilah kamu orang alim, jadikan dirimu orang alim. Kalau tidak bisa jadi alim, jadilah penuntut ilmu, yang belajar ilmu. Oh, tidak bisa jadi penuntut ilmu, orang yang belajar. Ada majelis di sana, dia hadiri. Ada pengajian di sana, dia hadiri. Ada panggilan kebaikan, dia datangi. Jadilah orang yang menuntut ilmu. Oh, tidak bisa juga. Jadilah orang yang mencintai penuntut ilmu. Mencintai penuntut ilmu. Ente belum tergerak untuk hadir majelis, tapi temanmu mau hadir majelis, jangan kau halangi. Kamu harus mensupport, mencintai dia. Oh, mau majelis, oh ya sudah ya. Jangan jadi sebaliknya. Mau majelis, nanti minggu depan aja masih bisa. Ini momen kita, reuni kita nih, ya udah dikontrak tuh KFC misal, Pizza Hut udah. Tapi ada majelis malam ini, kan minggu depan masih ada. Kita ini kan reuni setahun sekali. Jangan jadi seperti itu. Kamu tidak bisa mampu menuntut ilmu, jangan kamu ajak orang lain atau halangi orang lain temanmu yang mau menuntut ilmu. Mestinya seperti itu. Kalau tidak bisa menjadi pecinta para penuntut ilmu, apa yang keempat? Jangan jadi yang keempat. Atau ada satu lagi ya. Kun aliman atau muta'aliman atau muhibban. Yang terakhir jangan kamu, kalau tidak bisa jangan jadi yang terakhir. Tidak jadi alim, tidak jadi orang yang menuntut ilmu, wala jadi orang yang mencintai penuntut ilmu. Kalau jadi yang terakhir ya hancur kamu. Artinya tidak jadi semua itu. Berarti kamu binasa. Alim kagak, penuntut ilmu kagak, mencintai penuntut ilmu apalagi. Jadi yang terakhir berarti ini orang apa? Ya hancur. Yang terakhir itu hancur dia, karena tidak ada salah satu daripada yang disebutkan tadi pada dirinya. Maka jadi orang yang halak, binasa. Tak boleh, jangan seperti itu. Nah, kita kalau seandainya ingin menilai sampai di mana kedudukan dan posisi kita, lihat ini hikmah yang malam ini kita sama-sama pahami. Aku bagian manusia yang mana, di kelompok yang mana, golongan manusia yang mana. Pertama,
ya nggak bagus. Ya, kedua, agak levelnya di bawah karena butuh dijelasin dulu. Ya. Yang ketiga, janganlah jadinya kayak binatang. Yang keempat, oh parah lagi dari binatang, syaiton gitu. Nah, tidak mau yang keempat. Bahasan semalam dalam menyikapi harta begitu juga. Ya, urusan dunia harta, ya cari yang terpuji. Minimal yang mubah, jangan yang ketiga. Hancur binasa kita gara-gara itu harta. Hancur itu orang gara-gara dunia, hancur itu orang gara-gara perempuan. Tapi kalau dia menjadi dalam hartanya, dunianya, istrinya, anak-anaknya terpuji, anaknya dikenalkan Allah dan Nabi, dididik, ya, diajak ke pengajian majelis. Ya. Apa kenikmatan yang membuat bangga orang tua? Bukan titel sarjana, pangkat apa derajat yang tinggi si anak punya, gaji gede lah. Orang tua yang sukses itu yang bagaimana? Orang tua yang berhasil menjadikan anaknya berakhlak kepada Allah dan Nabi Muhammad, tahu adab dan akhlak. Nah, ini orang tua yang sukses. Bukan orang tua yang sukses itu yang menyekolahkan anak ke Australia, ke Amerika, ke London, kemana, ke luar negeri, ya, balik bawa titel, gaji gede, diambil di mana kantor, ya, posisinya direktur, gajinya besar, akhlak kagak ada. Sekali tahu mama orang tuanya butuh uang, ya, untuk berobat, berat ya. Banyak dia alasan, aku susah nyari duit ini, capek-capek nyari duit, masa mamaku minta ini, masa bapakku minta belikan ini, minta belikan ini. Nah, ini akhlak enggak ada. Kamu berhasil itu dengan pengorbanan orang tuamu tanpa kau sadari, bahkan kamu lupakan. Kamu bisa membaca, kamu bisa membedakan, kamu ngerti tambah kalian bagi kurang sama dengan semua yang berkaitan dengan urusan ini, itu pengorbanan ibu bapakmu. Gitu. Karena dia akhlak kagak ada, Allah dia nggak tahu, Nabi dia nggak tahu, adab akhlak dia nggak tahu. Semisal ini dikatakan sukses orang tua, ambruk orang tua seperti itu. Nggak sukses orang tua seperti itu. Tapi kalau seandainya anaknya berakhlak, beradab, dekat sama Allah, dekat sama Nabi, ya, beretika di depan orang tuanya, selalu menjaga, berupaya membahagiakan Allah, Rasul dan orang, berhasil, suksesnya orang tua namanya sukses. Mudah-mudahan kita jadikan orang tua yang sukses terhadap anak-anak kita. Sama istri begitu juga. Suami yang sukses bagaimana terhadap istri? Yang bertanggung jawab sama istri, bukan dari sisi nafkah doang. Suami yang celaka itu yang bagaimana? Dibilang oleh Rasul dayuth. Dayuth itu suami yang ridho maksiat ada pada istrinya dan anak-anak atau di rumah tangganya. Kemungkaran di dalam rumah tangganya, istrinya buka aurat diizin biasa aja. Istrinya kagak sholat, cuek acuh, pura-pura nggak tahu. Istrinya ngabisin harta, istrinya terlalu ambisi ame dunia, biasa aja cuek. Ini mau dibilang suami yang sukses, ambruk suami seperti itu. Nanti dia bahkan dituntut sama bininya sendiri. Para ulama kita mengajarkan kalau urusan dunia sama istri dan anak, perkara yang mubah urusan dunia, tarik ulur aja udah. Ente manjakan belum tentu baik, ente kekang habis juga nggak jadi baik. Tarik ulur, tarik ulur. Tapi kalau sudah hak Allah, kalau berkaitan sama hak Allah, ndak ada tarik ulur. Tahu bininya kagak sholat, tahu anaknya kagak sholat, sikapi bijak. Bilang pertama oke, lemah lembut, lihat dia masuk golongan mana. Pakai isyarah, nggak mau juga dia ikut. Dikasih tahu, nggak bisa dengan lemah lembut. Dikasih tahu dengan agak keras, juga nggak bisa mempan. Ya kamu harus tegas. Aku ini menyuruh kamu sholat biar kamu terangkat derajat dan mulia di sisi Allah. Aku ini menyuruh, memerintahkan kamu menutup aurat biar kamu itu terangkat derajat dan mulia di sisi Allah. Aku melarangmu berdandan keluar dinikmati kecantikanmu oleh orang lain di sana agar kamu terhindar dan menghindari fitnah untuk orang di luar sana.
kamu mulia di sisi Allah. Kalau kamu tidak mau taat dengan aku, kamu menjadi fitnah untukku. Tak balikkan kamu ke orang tuamu ya. Mikir dia. Mikir. Kalau memang cara yang sebelum-sebelumnya tidak bisa, tidak mempan. Tapi istri yang soleha yang baik, dia yang mencari ridho suami, bukan suami yang giring dia untuk tahu apa itu, bagaimana itu ridho. Ya, dia tahu ketika selesai urusanku dengan Allah, nah sekarang aku ingin membahagiakan suamiku. Ini istri yang baik. Istri yang baik bagaimana? Ketika hak Allah udah dipenuhi, sekarang dia penuhi hak suaminya. Sholat udah. Istri suamiku belum pulang kerja, dandan dulu, mandi, wangi, cantik, bentar lagi suamiku pulang tak sambut, udah siapin kopi. Ah, dia mau berbakti sama suaminya, dia cari ridho suami. Ini istri yang baik. Jangan tertipu dengan kecantikan. Takutlah kepada pohon yang hijau, kata Nabi SAW. Hindari pohon yang bagus berwarna hijau tapi menghancurkan. Bingung sahabat, apa ya Rasulullah maksudnya? Wanita cantik yang lahir di ruang lingkup buruk. Dia cantik, enak dipandang. Pohon hijau kan enak dipandang. Tapi dia lahir berasal dari ruang lingkup yang keluarga yang tidak bagus, keluarga yang tidak menjaga hak Allah. Jangan tertipu dengan itu ya. Kasihan nanti kalau kamu menikah yang seperti itu, kamu punya anak, kamu mati habisnya. Anakmu besar di ruang lingkup yang nggak bagus. Nah, begitu ya. Ada apa-apa nanti aneh ubah dia kalau sudah menjadi istri anak. Mau jadi apa? Satria baja hitam. Nanti anak bimbing. Nah ini kan istri anak, penting cantik dulu ku dapatkan, nanti akhlaknya ini aku ubah semua setelah menjadi. Ya kalau kamu merubah yang ada, kalau kamu terbawa dengan suasana dia, kamu hancur. Ya, kamu hancur. Atau enggak anaknya nanti yang binasa, kasihan yang seperti itu. Makanya Nabi itu dalam memilih istri perempuan, pilih masalah agamanya kuat. Cantik bisa nyusul, cantik 20 tahun keriput ya, cantik 2 tahun ke keriput, 10 tahun 20 tahun. Turunan yang bagus, darah biru, bahasanya darah biru. Oh, anak menteri, anak presiden, anak pejabat, anak ada kedudukan. Turun dari darah biru, mau darah merah, mau darah pelangi, mau darah ini ya. Kalau kita nikah tujuannya itu atau mencari harta kekayaan, kamu namanya pencuri, perampok kamu. Perempuan begitu juga. Oh, anak orang kaya itu. Oh, tajir abahnya itu, selimutnya aja $2. Parah. Apa bahagia ya anak kita bang, pasti bahagia, tidak bakal tidak tercukupin anak kita tuh, mau apa pasti dikasih sama anak orang tajir ya. Ini kita di luar konteks yang terakhir dulu nih, Nabi nganjurkan bukan yang terakhir ya maksudnya. Ikutin tabiat manusia, mau yang cantik, mau yang tampan, mau keluaran garis turunan yang bagus, kaya raya tajir. Kalau tujuanmu situ nikahnya, berarti kamu perampok. Incer kayanya, incer hartanya. Istri begitu juga, incer harta suaminya berarti dia. Tapi pilih dari sisi agama, kata Nabi. Akhtar bidzatid din taribat yadak. Lepas tangan ente nak kalau punya istri, punya suami yang ngerti agama. Ya. Istri ngerti agama, cantiknya kurang, gampang ada rizki, bawa aja permak di salon selesai ya. Cantik dia langsung, gampang. Duit ada, bawa ke Korea, plastik. Kalau seandainya kulitnya ndak putih, mulutmu kurang cantik, tapi agamanya bagus, Gak usah kita ke Korsel, gak usah operasi plastik.
puluhan juta, ratusan juta, kamu susah nyari duit, coba kita sedekahin sama baru bini yang baik. Ini yang baik, yang soleha. Suami mau cari nafkah, diantar ke depan pintu. Bang, cari nafkah yang halal. Kami sabar dengan rasa lapar, tapi kami tidak sabar dengan neraka. Ya, biar kita hari ini nggak dapat, nggak makan, insya Allah kita kuat. Mudah-mudahan besok nanti ada rezeki yang baik. Itu suami istri yang baik, yang bagus. Yang dapat suami istri nganter hampir depan, kau jangan masuk rumah kecuali kau bawa untung banyak. Habis kau. Mampuslah, kelar hidupmu. Akhirnya suami di sana menipu, merampok, korupsi, gara-gara takut sama istri seperti ini. Loh, mana bahagianya? Nasihati kalau istri yang seperti itu. Nasihati pertama dengan isyarah tidak bisa, dengan lemah lembut tidak bisa, dengan ada aturannya. Allah mengajarkan dalam Al-Quran. Lihaula'il arba amthalun minal bahaim. Kalau diumpamakan ini 4 golongan kelompok ini tadi, diperumpamakan dengan hewan atau binatang. Perumpamaannya, loh kok harus dengan binatang, dengan hewan? Ya karena memang aslinya kita ini dalam ilmu kaidah fikih ada yang mengatakan kita ini kan bahaim, hewan yang bisa berbicara, namanya manusia. Famathalul awal mathalud dabba mudhallalah, seperti hewan yang gampang untuk diatur. Mudah untuk dinaik dan ditunggangi. Tastaghni an antul jimaha atau tadribaha. Cukup dengan kendali, tidak perlu atau sekali dipukul. Kuda, nah, kalau seandainya ini gambar kelompok yang pertama tadi, ya, seperti misalnya ada kuda, nanti melihara kuda. Kalau kudanya jinak, ya, selalu merendah, udah jinak lah gitu. Dan kenal sama pemiliknya, tidak perlu ente kejar-kejaran sama, tidak perlu ente butuh teman untuk menangkapnya, tidak perlu ente ikat atau bagaimana, tidak. Ente datang deh, ada kuda jinak. Nah, kucing misalnya, lihat ente takut, serem apa gimana. Tapi kalau udah kenal sama pemiliknya, kamu lewat aja ngeong-ngeong dia. Kamu buka kandangnya, kemana kamu udah dikejar sama dia. Nah, dia udah jinak. Tidak perlu lagi harus ente cari, bawa rotan, bawa tali, ya. Ini jinak. Perumpamaan, ya. Artinya cukup dengan isyarah, dia ngerti gitu ya. Dia ngerti. Istri begitu juga sama suaminya, cukup dengan isyarah. Kayaknya nggak ada minum sebelum dia ambilin itu. Dilihat sama dia, enggak, kulihat makan dari tadi, suamiku tawarin makan ya. Belum dia ngomong, belum dikasih isyarah. Kalau ngasih isyarah misalnya suami, misal, ya, suami istrinya husnudzon, kenapa bang? Sakit perut, mules, katanya suami, Allah istri, lapar. Berarti dengan kelompok yang kedua harus dengan dijelaskan dulu. Cukup isyarah aja kalau udah suami kayak gini, gitu kan. Langsung bikinkan makan. Tanya juga nggak apa-apa, siapa tahu dia cuma ketek perut aja, mules bisa jadi, ya enggak? Nah, ini yang pertama. Yang kedua, mathalud dabbal lati taktafi bil khitam duna dharab. Ada perumpamaan hewan yang diperlukan bil khitab, apa dibilang situ? Diikat, al-lijam, khitab itu diikat. Oh, dunad darab, tidak perlu dipukul, tapi perlu dengan apa namanya? Kalau sapi itu apa nang? Diikat di hidungnya. Ada bil khitab. Apa namanya itu? Di apa itu hidungnya itu? Sapi itu diikat hidungnya biar ngapa? Harut.
Nggak perlu dipukul yang seperti itu. Pakai tali aja nurut dia. Belok kanan, belok dia. Ya, pakai tali ke kiri, belok dia kiri. Cukup dengan tali dia. Wa mathalu dzalits mithlu dabbah allati la tastaqim illa bil dharab waz zajar. Ada perumpamaan hewan yang mesti dipukul baru dia paham. Baru dia Dan yang keempat, mithlu dabbah allati in khatamtaha darabtaha istaddat nufura. Dipukul, diikat, kali dipukul tambah dia berontak. Tambah dia tidak mau. Nah, itulah perumpamaan yang keempat. Isyarah nggak bisa, diomongin pelan-pelan nggak bisa, diomongin dengan keras nggak bisa. Berarti dia tabiat, nyimpen tabiat syaitan ya. Musuh manusia itu ada 3. Katakan yang pertama duniahu, dunianya. Yang ketiga syaitanu, syaitannya. Yang ketiga nafsu. Ya, nafsu. Dalam kita menyikapi apa yang kita dapati sehari-hari dalam hidup kita. Ada orang dekat sama kita, keluarga kita, sahabat kita. Lihat kalau dia mengajak kita kepada kebaikan, ikutin. Ikutin. Kalau caranya kurang bisa diterima, ambil nasihatnya, jangan lihat caranya. Berarti kamu punya hati, Masya Allah. Tapi kalau ada kamu ingin melakukan perbuatan maksiat membangkang, didiemin sama dia, dia tahu itu bukan teman, ada syaitan. Ya, syaitan. Karena memang tujuan syaitan adalah menyesatkan, menghancurkan manusia, terjerumus kepada perkara-perkara yang tidak diridhai Allah. Temanmu melihat hal seperti itu, ya diem aja dia. Orang-orang terdahulu minal ulama itu kadang-kadang menjauh, padahal dia itu orang yang dibutuhkan, alim yang dibutuhkan, menjauh dari manusia. Kenapa? Karena ketika dekat sama manusia, ini orang-orang tidak mau memberitahukan apa kekurangan dirinya, aibnya. Lebih baik aku menjauh dari kalian. Ya, orang terdahulu pola pikirnya beda. Kalau kita sekarang ini dikasih tahu kekurangan kita, ngamuk, ya. Ngamuk, marah-marah. Di matamu ada apa? Ada kotoran mata, urus matamu turus. Loh, kok marah dikasih tahu? Nah, ini kadang-kadang orang seperti itu. Jangan bilang sama anakmu gini, anakku kalau anakmu turus, ngapain ngurus anak orang? Tak dulu, ada apa dengan hatimu? Dia ngasih tahu yang baik, ambil yang baik, terima. Nanti kalau betul-betul kenapa dengan anak-anaknya baru dia sadar, betul yang dia omong. Kenapa enggak aku dengar ngomong, malah aku balik, aku patahkan. Nah, seperti itu ya, jauhin dah, nggak usah dideketin, nggak usah ditemenin. Kalau dikasih tahu nggak mau, dengan baik, nggak bisa. Kalau ini itu syaitan tuh apa ente kasih tahu syaitan? Yang ada ente dikasih tahu sama syaitan. Ya, syaitan kok ente nasihati. Syaitan tuh nggak ada yang ngajak kepada kebaikan. Syaitan itu selalu ngajak orang kepada kemungkaran. Syaitan tuh nggak ada yang jujur, bohong semua, manipulasinya. Bahkan dengan bentuk ibadah dan taat dia bisa. Ya, bahkan dengan baca Al-Quran bisa. Kalau seandainya kita tidak minta perlindungan, kau baca Al-Quran. Makanya Allah dalam Al-Quran firmankan, wa idza qara'tal Quran fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Sekalipun baca Al-Quran, tetap minta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, apalagi di luar daripada kebaikan. Allah selamatkan kita insyaallah. Allah jaga kita punya hati, Allah jaga kita punya akal, Allah jaga kita punya jasad, Allah jaga keluarga kita, istri anak kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, insyaallah tidak terpengaruh dengan bujuk rayu syaitan dan iblis, tidak terpengaruh dengan dunia, harta dan kemewahannya, tidak terpengaruh kecuali dengan hal yang mendatangkan ridha Allah untuk kita dan mendapatkan kecintaan Allah untuk kita dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Allah berkahi Bapak Nur Salim sahibul bait yang membuka rumah ini insyaallah, kemudian
istri beliau, anak-anak beliau jadikan anak yang soleh, solehah, ya, soleh, soleh, anak yang soleh, nama anaknya soleh. Yang perempuan jadi anak-anak yang soleh insyaallah dan diberkahi daripada kampung ini berkat maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah binniyati annallaha yaj'alhu min iyalis salamah lutfiya nisa'at athari